Segala semuanya memang di etapa terakhir seperti ini harus bekerja keras. Saya datang karena memang saya mendukung. Di Jawa Tengah juga saya datang karena saya mendukung. Saya diundang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung. Emil itu Jawa Barat banget kata orang, seperti itu. Namun dia seperti dipaksa untuk maju. Karena dipaksa untuk maju, dia harus menempel pada orang yang menyuruhnya maju itu. Upaya menempel itulah yang menurut saya menimbulkan sepertinya kita harus menilai bahwa dia tidak punya rasa percaya diri. Baru kemudian kita lihat misalnya Joko Widodo. Nah, kalau Joko Widodo kita melihat memberikan dukungan seperti itu, dia bukan ketua partai. Tetapi kalau dia memberikan dukungan kepada suatu daerah tertentu, Pak Joko Widodo telah mendowngrade-nya pada level daerah. Padahal dia 2 periode jadi presiden kita. Seharusnya yang dilakukan adalah sebagai guru bangsa, mengayomi semua kekuatan politik. Nah, kalau dia memberikan dukungan dengan menggambar bahwa nggak ada pelanggaran yang diatur, tidak ada yang dihilangkan misalnya seperti itu, dia sama saja turun posisi beliau menjadi politisi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, kali ini Jokowi kembali lagi melakukan aksi manuver politiknya setelah kemarin mengendorse pasangan Cagup-Cawagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Sekarang beliau juga mengendorse seorang Cagup Jakarta, Ridwan Kamil. Dan terkait dengan hal ini, seorang pakar komunikasi politik London School of Public Relations, Profesor Lely Aryani, memberikan statementnya. Mari kita simak bersama videonya dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Dia itu sebenarnya tidak ingin maju di Jakarta. Emil itu Jawa Barat banget kata orang, seperti itu. Namun dia seperti dipaksa untuk maju. Karena dipaksa untuk maju, dia harus menempel pada orang yang menyuruhnya maju itu. Upaya menempel itulah yang menurut saya menimbulkan sepertinya kita harus menilai bahwa dia tidak punya rasa percaya diri. Kalimat pembuka abang tadi adalah sepertinya persaingan antara Ibu Mega sama Pak Jokowi. Kita harus ingat tadi Bang Emrus, Bang Boni dan Prof Ikrar juga mengatakan bahwa Bu Mega itu kalaupun dia tidak lagi presiden, dia ketua partai. Pak Jokowi juga tidak lagi presiden tapi beliau bukan ketua partai. Itu kalau tentang Pak Jokowi. Lah sekarang masalahnya apa? Kang Emil harus menempel terus kepada Jokowi. Kalau seandainya dia percaya diri, harusnya elektabilitasnya berdasarkan hasil survei terus naik dong. Tapi kenapa bisa disalib sama pasangan Pramono Anung dan Dul, misalnya seperti itu. Nah ini yang menyebabkan kejar-kejaran angka di survei ini, dia harus mencari cara nih. Oke deh, kita gunain aja nih teknik transfer, bagaimana mengupayakan tokoh-tokoh yang mendukung kita ini benar-benar all out misalnya untuk menyatakan kepada dukungan. Nah masyarakat Jakarta sebelumnya swing votersnya kan hampir 24% sebelum angkanya Pramono Anung sama si Dul naik tuh Bang. Artinya dengan adanya upaya klaim diri bahwa didukung Kim Plus, didukung pemerintahan yang berkuasa saat ini, didukung oleh Jokowi, angkanya tetap di bawah 30 waktu itu. Kalau seandainya di antara 3 pasang kandidat ini bisa meyakinkan, maka seharusnya mereka bisa melakukan upaya propaganda itu. Itu satu. Pada pasangan yang lain, Dharma Pangrikun misalnya, kenapa angkanya nggak cenderung naik? Adalah naik 1% kalau tidak salah di hasil SMRC yang terakhir ya. Dari 3,1 jadi 4,9 tuh Bang. Tapi konsistensinya itu yang membuat kita males gitu loh. Ngomongin soal pandemi itu, COVID-19 terus. Jadi seperti tidak ada agenda lain yang akan dia munculkan kecuali bidang keyakinan publik bahwa sebenarnya ada satu peristiwa yang dilakukan oleh pemerintah dan itu adalah hasil rekayasa. Sementara waktu itu korban-korban memang bergelimpangan gitu loh. Jadi itu jadi perdebatan juga di antara kita. Kenapa sih ngomongnya itu terus? Apakah karena dia hanyalah calon main-main yang sebetulnya hanya untuk mengimbangi Ridwan Kamil? Nah itu pertanyaannya. Nah pada Pramono Anung dan Dul, memang pada awalnya Pramono Anung tidak terlalu dikenal. Tapi karena beliau salah satu waktu itu adalah informan penelitian disertasi saya cukup mengenal jalan pikiran beliau waktu itu. Saya tanyakan tentang motivasi politiknya, kan ada di dalam diri orang tuh ada 3 motif Bang. Need for power, need for achievement, sama need for affiliation. Kayaknya 3-3-nya waktu itu ada. Cuma memang tidak menyangka bahwa kemudian dia itu akan menjadi calon gubernur dari PDIP. Dan kebetulan dua-duanya PDIP. Kebayang tidak? Waktu itu seandainya PDIP itu tidak diberi kesempatan, hanya ada 2 calon dong. Dan 2 calon itulah yang dikatakan Dharma Pangrikun itu adalah bagian dari calon boneka lah misalnya dan sebagainya, dan sebagian besar percaya tentang hal itu. Baik pemirsa, kali ini kita akan mendengarkan statement dari Emrus Sihombing, seorang pakar komunikasi politik, terkait dengan endorsement yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Menurut beliau, endorsement yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini rasanya tidak pantas dilakukan oleh seorang mantan presiden.
Jokowi seharusnya menjadi guru bangsa yang mengajarkan nilai-nilai politik dan juga nilai-nilai demokrasi kepada rakyat Indonesia, bukan malah mengendorse seorang calon kepala daerah. Prabowo kan presiden untuk semua warga negara Republik Indonesia, presiden semua calon para kandidat. Jadi bukan hanya presiden bagi yang didukung. Idealnya, saya dari sudut katakanlah moral akademik, moral politik, seharusnya tidak memberikan dukungan tersebut. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena para kandidat ini sedang bertarung. Dan kemudian mereka sedang bertarung juga di dalam bagaimana memperebutkan menang di pilkada. Tentu Presiden Prabowo sebagai kepala negara kita. Nah, kalau misalnya ada mengatakan ini dari teman dari istana mengatakan bahwa ini sebagai ketua umum daripada Gerindra. Nah, ini perlu kita bedah, ini menarik ini. Kita harus lihat betul dia sebagai ketua umum Gerindra. Tapi ketika sudah terpilih, dia adalah sebagai Presiden Republik Indonesia. Jabatan itu 24 jam, Bang Karni. Jadi kalau Bapak Presiden sedang sisiran, Bapak Presiden sedang sisiran. Bapak Presiden sedang ke kamar mandi. Nggak boleh dikatakan Bapak Presiden sebagai individu di situ. Karena melekat pengawalan. Melekat jabatan itu 24 jam. Tak satu detik pun bisa lepas jabatan itu. Oleh karena itu harusnya ini yang harus dipahami oleh para pemimpin negara kita, Pak Prabowo. Jadi Prabowo atau katakanlah para presiden dan wakil presiden itu tidak boleh lagi berpikir pada dasarnya yang sifatnya normatif. Undang-undang, betul, Bawaslu hari ini telah memutuskan bahwa tidak melanggar peraturan. Dirujuk semua peraturan-peraturan tersebut. Tapi apakah presiden, pemimpin negara kita, itu adalah berbasis kepada undang-undang, normatif? Akhirnya apa? Presiden normatif nanti, presiden undang-undang lagi nanti. Padahal sebagai presiden, dia harus bertindak, berperilaku, bertindak komunikasi politik berdasar melampaui undang-undang, bukan menabrak. Melampaui artinya di atas undang-undang. Kalau misalnya dikatakan bahwa tidak dilarang berkampanye, gitu ya, tidak ada undang-undang melarangnya, bisa nggak menjadi tidak berkampanye? Tidak salah juga. Jadi presiden tidak mengendorse salah satu kandidat, tidak salah. Mengendorse juga tidak salah. Mana yang terbaik untuk bangsa dan negara? Kan gitu. Karena Bapak Prabowo itu adalah presiden bagi orang yang tidak memilih beliau juga. Termasuk partai-partai politik. Karena dia sudah di posisi tersebut. Baru kemudian kita lihat misalnya Joko Widodo. Nah, kalau Joko Widodo kita melihat memberikan dukungan seperti itu, dia bukan ketua partai. Tetapi kalau dia memberikan dukungan kepada suatu daerah tertentu, Pak Joko Widodo telah mendowngrade-nya pada level daerah. Padahal dia 2 periode jadi presiden kita. Seharusnya yang dilakukan adalah sebagai guru bangsa, mengayomi semua kekuatan politik. Nah, kalau dia memberikan dukungan yang berbasis, nggak ada pelanggaran yang diatur, tidak ada yang dilanggar misalnya seperti itu, dia sama saja turun posisi beliau menjadi politisi daerah. Yaitu apa yang didukung? Jakarta. Apakah Jakarta itu representasi Indonesia? Tidak. Nah, itu yang saya melihat dari sudut Joko Widodo. Yang idealnya dia tidak melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena dia sampai saat ini kan masih menggunakan APBN. Yaitu apa? Pengawalan. Dan kemudian yang 20M ya, rumah yang diberikan itu dari APBN. Artinya, dari mana itu duit? Pajak dari para kandidat yang maju itu, yang tidak didukung. Nah, ini yang harus dipikirkan. Idealnya menurut saya, supaya Joko Widodo ini menjadi suatu positioning yang baik di tengah masyarakat, dia menempatkan diri sebagai guru bangsa, mengayomi semua kekuatan politik. Tapi ketika dia memberikan dukungan kepada salah satu kandidat di daerah, ya sama saja politisi daerah lagi. Ini apakah Pak Joko Widodo menyadari ini atau tidak? Saya tidak tahu. Boleh saja apakah dia bisa menjangkau pikiran ke sana, atau memang suatu kehendak politik bahwa yang didukung ini harus menang.